Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman, di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Great Controversy, halaman 605, paragraf yang kedua. Di sana dikatakan hari Sabat adalah ujian besar akan kesetiaan, karena itu adalah pokok kebenaran yang secara khusus diperdebatkan. Ketika ujian itu diberikan kepada semua manusia, barulah garis pemisah akan nyata antara mereka yang menyembah Tuhan dan yang tidak. Teman-teman sekalian, dari kutipan yang baru saja kita baca, di sana dikatakan bahwa hari Sabat adalah pokok kebenaran yang secara khusus diperdebatkan. Dan pernyataan ini memang sangatlah benar. Kita tahu bahwa doktrin hari Sabat ini memang diperdebatkan di kalangan Kristen. Ada yang mengatakan bahwa hukum hari Sabat sudah dipakukan di kayu salib, sehingga kita tidak perlu lagi untuk menguduskan hari Sabat. Ada juga yang mengatakan bahwa, oh tidak, hukum hari Sabat itu tetap berlaku karena itu adalah bagian dari ke-10 hukum, yaitu hukum yang keempat. Jadi kita tetap harus menguduskan yang namanya hukum hari Sabat. Nah, hari ini kita akan cari tahu kebenarannya berdasarkan Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Di sana dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Nah, teman-teman, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa hari Sabat adalah bagian dari ke-10 hukum. Di Keluaran 20 ini berbicara tentang 10 hukum Tuhan. Dan hari Sabat adalah hukum keempat dari ke-10 hukum. Dan di dalam 10 hukum ini, juga ada yang namanya hukum jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jadi, hari Sabat adalah satu kesatuan dari 10 hukum Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa hukum hari Sabat sudah dipakukan di kayu salib, itu berarti kita juga boleh mengatakan bahwa hukum jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, juga sudah dipakukan di kayu salib. Iya kan? Karena hukum hari Sabat adalah hukum keempat dan bagian dari ke-10 hukum juga. Jadi, kalau kita mau adil, harusnya kalau kita mengatakan bahwa hukum hari Sabat sudah dipakukan, itu berarti hukum ke-5, hukum ke-6, hukum ke-7 juga sudah dipakukan. Bukankah begitu? Nah, jadi adalah suatu kesalahan ketika kita mengatakan bahwa hukum hari Sabat atau hukum keempat sudah dipakukan di kayu salib. Seperti itu. Dan lagi, tidak ada satupun ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa hukum keempat, yaitu menguduskan hari Sabat, sudah dipakukan di kayu salib. Jadi jelas bahwa hukum hari Sabat yang adalah bagian dari ke-10 hukum masih tetap berlaku hingga saat ini. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hukum hari Sabat ini hanya untuk orang Israel. Karena Tuhan memberikan ke-10 hukum itu untuk orang Israel. Ya kan? Mari kita baca di ayatnya yang ke-11. Masih di dalam Keluaran 20. Ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Nah, jadi teman-teman, Tuhan sendiri yang sudah memberikan contoh kepada kita, yaitu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, selama 6 hari lamanya, dan pada hari ketujuh, Tuhan beristirahat. Dan pada saat itu tentunya belum ada namanya orang Israel, bukan? Kalau kita pelajari, bangsa Israel itu muncul dari keturunan Yakub. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, jadi bangsa Israel itu muncul daripada keturunan Yakub, yang diganti Tuhan namanya menjadi Israel. Dari keturunan Yakub inilah menjadi bangsa Israel. Nah, sementara kita tadi baca bahwa jauh sebelum bangsa Israel muncul, yaitu pada penciptaan, Tuhan sudah memberikan contoh bagaimana kita harus menguduskan hari Sabat. Jadi jelas bahwa hukum hari Sabat ini bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk kita semua yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan sendiri sudah memberikan kita contoh. Pada saat penciptaan, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan pada hari ketujuh, yaitu hari Sabat, Tuhan sendiri yang bukan bangsa Israel tentunya, juga menguduskan hari Sabat. Itulah sebabnya di dalam Yehezkiel pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 dikatakan, kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi teman-teman, berdasarkan Yehezkiel 20 ayat 20, di sana dikatakan bahwa ketika kita menguduskan hari Sabat Tuhan, sebenarnya inilah yang menjadi tanda orang-orang akan mengetahui bahwa Bapa di sorga adalah Tuhan atas kita. Kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengajarkan kita bahwa sebenarnya hukum hari Sabat tidak dipakukan di kayu salib. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.